Hai teman-teman, jumpa lagi di channel gue. Di sini saya akan membahas tentang alur cerita film action Emma. Teman-teman, konten ini bersifat spoiler. Jika Anda belum pernah menonton film ini, kalian harus menontonnya terlebih dahulu supaya Anda lebih rileks menontonnya. Dan jangan lupa subscribe ini teman-teman, supaya kalian tidak ketinggalan tentang channel ini. Langsung aja ke ceritanya teman-teman. Film ini bercerita tentang seseorang guru yang sedang mengajar dan ia berpamitan kepada siswanya dan ia ingin pergi berlibur. Tapi muridnya bertanya kepada dia, apa yang ibu lakukan ketika berlibur? Dan kemudian aku akan ke Karo. Dan temannya berkata juga, dengan apakah ibu berlibur dengan pacar ibu? Kemudian ibu guru menjawab, tidak menemui. Di sini kita tahu bahwa ibu gurunya ingin berlibur dengan sendirian. Dan kemudian guru itu pergi menjumpai seorang pos dan ibu pos menjawab, seseorang menitipkan ini untukmu. Dan Emma berterima kasih kepada ibu pos dan ibu pos kira Emma berjalan-jalan dengan pacarnya, tetapi tidak, kata Emma. Emma ingin tiduran, tetapi itu hanya alasannya saja. Lalu tas ini milik siapa? Dan dia menitipkannya untuk temannya. Kemudian di situ kita tahu, tapi terima kasih, Emma berterima kasih pada ibu, dan ibu itu, kuharap kau libur dengan pacarmu, kata ibu itu, dan Emma menjawab, ya kuharap juga begitu, sambil tertawa. Dan kemudian Emma pergi ingin bertamasya, dan di satu saat di sini ada seseorang gangster. Mereka adalah sebuah gangster yang pekerjaan mereka adalah dengan menyelundupkan narkoba atau menjual narkoba, dan mereka ingin pergi untuk menjual barang mereka ke seseorang, dan kemudian mereka pergi dengan mobil mereka. Dan di sini Emma mulai pergi, dia ingin bertamasya atau berjalan-jalan, ingin pulang ke kampung dengan berjumpa dengan ayahnya. Tetapi dia tiba-tiba berjumpa dengan sosok ayahnya, yang dia ingin pulang dengan ayahnya, dan ayah menelpon dia. Dan Emma juga menjawab, mereka saling bersahutan, ya kau bisa menulis tepatnya. Aku akan ke pom dulu. Aku ingat itu, kata Ella. Aku baik saja, kata Emma. Bagaimana dengan hatimu, ayah? Dan ayah hampir. Perlu ku hajar lelaki itu? Jangan bicara begitu, kata Emma. Baiklah, kabari jika kau kehabisan kesabaran. Ini bukan lelucon. Kita bertemu sore nanti, jangan khawatir. Sudah tugasku mengkhawatirkanmu, Emma. Tetap waspada, setan di mana-mana. Dasar ayah. Dengan Emma mengangguk, aku sayang kau, ayah. Aku juga, ayah. Dan gangster tadi, tapi supir itu sangat ketakutan dengan ketua mereka, karena supir ini masih baru atau masih pemula di klub itu. Makanya dia sangat gemetar. Dan kemudian Emma sangat bersantai-santai melihat kiri kanan ke depan karena pemandangannya sangat indah. Dan kemudian Emma membuka teleponnya, dan di situ ada pesan yang bertuliskan I love you, Emma. Artinya aku mencintaimu, Emma. Menyahal kau, kata Emma, karena dia sangat tidak suka dengan lelaki itu. Dan kemudian Emma membuka juga, bisa kita bicara? Aku kangen kamu, kata lelaki dari pesan itu. Tetapi Emma berhenti, dan kemudian dia menelepon, dan dia sangat sedih atau kacau karena menerima pesan dari laki tersebut.
dan kemudian dia mengambil sesuatu. Dia mengambil ponselnya, dan kemudian mereka saling bersautan dengan pesan ponsel mereka, dan Emma merasa kacau. Kau tahu aku benci kekerasan, kata laki tersebut, dan lalu kau kupukul pria itu dengan tanganmu. Dan kemudian dia yang mulai, aku melindungi diri. Begitu duniaku bekerja, kata Emma. Kekerasan dilawan kekerasan. Aku ingin pria yang sabar, dewasa. Itulah kata Emma. Dan kemudian Emma siap memakai ponselnya, dan dia berdiri di depan mobilnya, dan kemudian dia masuk ke dalam mobilnya. Dan kemudian di sisi lain ayahnya sedang memakan burger dan membaca sebuah koran atau majalah, dan situ ada sebuah polisi yang sedang berpatroli di jalan raya. Kemudian polisi itu memakan sebuah burger, atau di kota-kota sering burger gitu loh. Hai guys, jangan lupa subscribe guys, biar filmnya seru. Dan kemudian polisi itu melihat sebuah mobil, dan kemudian sausnya tumpah di bajunya dan dia melap. Tetapi polisi itu langsung berjaga meninggalkan burgernya, dan ia pergi ke jalan raya untuk melihat situasi di mobil tersebut. Tetapi brengsek sial, kata supir mobil tersebut, karena dia masih baru, dia merasa sangat kacau. Tenang, kata bosnya. Sial, dia sangat gemetaran karena melihat seorang polisi, tapi dia langsung tetap tegar karena perintah oleh bosnya. Dan kemudian mobil itu berhenti, dan kemudian polisi itu menanyakan SIM pada supir tersebut. Tetapi pria itu sangat gemetar karena dia tahu dia melakukan kesalahan, karena dia mengikuti supir tersebut. Dan kemudian polisi bertanya, kau baik-baik saja? SIM-mu benar-benar. Tapi karena sangat gemetar, pemuda itu selalu mengasih SIM, dia mengasih KTP-nya. Dan kemudian bosnya bertanya, itu SIM-mu ada di dalam dompetmu. Dan kemudian si pria itu mengambil dompetnya, dan di situ dia mengasih SIM-nya. Dan kemudian di satu sisi lain, Emma, anggota geng tersebut, mengikuti mobil tersebut, dan dari belakang mereka ingin menyerang polisi tersebut. Dan kemudian mereka turun. Bagaimana sekarang, kata teman dalam mobil itu. Dan kemudian mendekat, kita alihkan dia. Dan kemudian apakah kau gila? Tutup mulutmu, kata supir dalam gangster tersebut. Apa barang yang di belakangmu, kata polisi kepada mereka. Tapi bos nama hanya pakaian dan sejenisnya. Aku bukan kaptenmu, dan aku tak bertanya kepadamu, kata polisi kepada ketua gangster tersebut dengan nada kasar. Dan kemudian supir itu sangat gemetar. Kau tampak tegang. Apa yang kau ketahui yang kebenaran? Pak, aku hanya takut. Permisi, bisa kami bantu kami, kata anggota gangster tersebut. Itu hanyalah berhenti di situ, dan mereka melakukan pistol, dan polisi itu digabung hingga dari depan belakang. Polisi itu ingin ditembak, tapi polisi itu sangat takut, dan kemudian polisi itu menyerah. Dan polisi itu menyerah karena ia tidak ingin punya masalah dengan para gangster. Dan kemudian ketua gangster mengatakan, letakkan senjatamu. Tetapi polisi itu langsung tenang, dan kemudian polisi itu dibawa ke tempat mereka, dan mereka ingin membunuh para polisi itu. Buka pintu belakang, dan kemudian polisi itu dimasukkan ke dalam truk mereka, dan polisi itu disiksa sampai ingin mati. Itulah guys, ngerinya dunia persilatan ini. Jika
kita melihat polisi itu yang sangat sedih, dan kemudian supir itu sangat tegang dan takut karena dia masih perdana atau masih baru mengikuti pekerjaan itu, dan pekerjaan itu langsung melakukan kriminal, dan korban mereka bukan manusia biasa tapi polisi guys. Kita tahu guys polisi itu gimana. Belok, kata supirnya, menyalakan lampu sen, jadi yang di belakang tahu. Kemudian mereka belok kanan dengan para anggotanya ya guys. Dan kemudian Emma melanjutkan perjalanannya. Dia juga belok kiri guys karena dari bawah, kalau dari atas belok kanan guys. Dan kemudian Emma berhenti karena ia melihat seekor kura-kura melintas di jalan, dan ia mengambil kura-kura tersebut. Dan ia berhenti dari mobilnya dan ia turun guys. Lihat guys, jangan lupa subscribe ya guys. Turun dan ia mengambil kura-kura tersebut, dan ia membawa kura-kura, meminggirkan kura-kura itu ke pinggir jalan guys. Dan kemudian setelah dia meminggirkan kura-kura tersebut, dia langsung pergi dan dia melihat sekitar pada mobil tersebut, dan dia menaiki mobilnya. Tapi mobil ini sudah turun dan mobilnya sudah agak sedikit sakit-sakitan atau orang tua sedikit. Sebelah kanan itu guys, kalau kita nonton video ini dia akan masuk ke sebelah kanan bersama mereka sudah menyiksa polisi tersebut. Dan kemudian para gangster masuk ke persimpangan itu guys, dan mereka melaju terus. Dan kemudian guys, lihat guys, kemudian guys, mobil Emma ini mogok pas di dekat simpang tersebut guys. Lihat mogok, dan dia sangat frustasi lihat mobilnya mogok. Jangan lagi Jesse, jangan lagi, karena dia lagi di tengah gurun guys. Jadi dia sangat sedih guys, dia mogok guys. Dan kemudian dia turun dari mobil itu dan dia membuka bagian mesin mobil tersebut, dan dia bilang karena radiator mesin tersebut sudah panas dan kekurangan air, dan ia mencari air. Kemudian ia pergi guys ke dalam mobilnya, ingin meminta bantuan kepada siapapun yang ada nomor di telepon ponselnya, tetapi signal di tempat tersebut tidak ada guys. Jadi dia sangat panik karena signal tidak ada. Kemudian dia melihat kiri kanan karena ia terjebak di tengah padang pasir. Ia sangat panik guys. Dan kemudian para gangster itu ingin menembak para polisi tersebut guys. Dan kemudian dia ingin menyuruh Pete yang anggota baru dalam film tersebut guys, dia jadi supir dia di gangster tersebut. Dan kemudian bola mengambil pisaunya guys, dan kemudian Pete datang melihat polisi tersebut, dan Pete disuruh untuk mengeksekusi polisi tersebut. Tetapi Pete sangat merasa tidak mungkin untuk menembak karena Pete masih mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi guys. Kemudian Pete mengkikir polisi tersebut, tetapi dia tidak tahu untuk menarik pelatuk itu. Dia mengira pernah melakukan tembakan tersebut di TV ada guys. Dan kemudian itu gangster tersebut ingin Pete mengarahkan tembakan ke batu tersebut, tetapi pada tembakan itu memang mendengar sebuah tembakan dekat merusak
tetapi dia tidak tahu di situ para gangster. Dan kemudian Emma ingin ke situ. Dan apa rencanamu? Minta uang pada papamu. Tidak mengotor tanganmu, itu rencanamu? Kata bos gangster kepada Pete. Agar tidak aku takkan seperti itu. Lalu seperti apa kau? Kata ketua gangster kepada Pete. Dan kemudian aku bosnya, kata ketua gangster. Ingat itu. Pete, ya Tuhan, good Lord. Dan kemudian polisi itu ingin melarikan diri, tetapi untung ada temannya dan menjatuhkan polisi itu. Dan ketika polisi itu akan dieksekusi, nanti kita tahu bahwa di sana ada nanti Emma datang. Dan kemudian tembak dia, kata good gangster guys. Mau kembali ke ibumu, kata ketua gangster kepada Pete. Mau bekerja denganku, mau, kata Pete. Dan kemudian mau jadi seorang pria, kata ketua gangster dan macam. Dan Emma datang. Dan di situ Emma melihat polisi itu dieksekusi. Dan mereka mengeksekusi polisi tersebut. Dan pada saat, kalau begitu tembak dia. Dan kemudian sekarang, kata ketua gangster, kumohon. Dan kemudian Pete sangat dan ia melihat tembakan itu jatuh dan gelas Emma terjatuh guys. Dan kemudian Emma dikejar. Dan kemudian Emma berlari guys. Tetapi Emma tidak sanggup melawan orang itu. Dan dia tertangkap oleh para gangster tersebut ya guys. Dia mengajar Emma habis-habisan. Dan kemudian gangster itu membawa Emma. Kemudian Emma dibawa mereka dengan badan tergantung guys di dalam pundak mereka. Dan dia mencampakkan Emma ke dalam tanah. Dan Emma merasa kesakitan dan ia menangis. Dan kemudian Emma ingin dieksekusi oleh mereka, tetapi ketua gangster tersebut menyuruh. Kurasa dia mendengar tembakan dan kemudian dia datang ke sini. Tetapi polisi itu belum mati guys. Dan kemudian polisi itu ingin melarikan diri dengan menaiki mobil. Dan kemudian, tunggu, kau juga punya masalah, kata Pete kepada ketua gangster tersebut. Tetapi yang berjaket merah itu saya tidak tahu namanya guys. Jadi dia datang menjumpai Emma guys. Dan kemudian Emma dipegang pahanya guys. Wikui guys, dia takkan berani. Aku yang pantas bosman. Beri dia kesempatan, kita akan tahu seperti apa dia, kata ketua gangster. Maksudnya itu dia mengatakan kepada bosman. Dan kemudian polisi itu sangat mendekat-dekati. Dan kemudian, baik, aku ikut. Tetapi saudara bosman itu jangan. Aku tidak ada bedanya. Benar, kata bosman kepada saudaranya guys. Dan kemudian saudara bosman itu guys, dan ketua gangster itu melemparkan koin. Dan kemudian koin itu, maaf Jai, cepatlah karena kebenaran bosman. Dan kita tahu guys yang pakai topi itu adalah Jai namanya guys. Dan kemudian guys dia dan guys sangat takut guys. Sayang, katakan kepada aku, kata bosman guys. Gunakan ini, kata Jai kepada bosman. Itu adalah sebuah belati guys. Dan kemudian Emma sangat takut kepada belati tersebut guys. Dan kemudian guys, bosman membawa si Emma kepada ada sebuah besi guys. Dan di sana dia memborgol tangan Emma guys sebelah kanan. Dan ia memborgol ke dalam besi itu guys supaya Emma tidak bisa lari guys. Dan kemudian polisi itu masuk dalam mobil guys. Dan kemudian bosman memborgolnya. Ini tayangan kita lewatkan ya guys, karena nanti kena hak cipta oleh YouTube. Apa yang ada di baliknya? Dan kemudian wow, satu guys. Dan kemudian dia meraba guys dan guys, dan wow guys, di sebelah ujungnya guys. Dan apa yang terjadi? Dan kemudian polisi itu datang dan ia melarikan diri guys.
dan kemudian mereka sangat ketakutan, dan di situ mereka semua teralihkan oleh polisi itu, dan Bosman yang menjaga Emma tadi lari juga ikut mengejar para polisi yang lari tadi guys dengan menggunakan mobil. Dan kemudian mobil itu sangat melaju dengan cepat, tetapi ketua gangster tersebut mengambil sebuah snipernya guys, sebuah tembak yang senapang angin yang sangat bagus guys. Dan kemudian para anggota gangster tersebut menyerang polisi tersebut dengan menembak-nembak, dan kemudian ketua gangster naik ke atas sebuah bukit untuk menghacker sebuah mobil tersebut guys. Dan kemudian si Emma itu melihat di situ ada sebuah kunci dari korban tersebut guys, karena korban itu punya polisi tadi guys. Dan kemudian dia susah sangat mencari untuk bagaimana mendapatkan kunci tersebut, dan kemudian para gangster menyerang polisi itu guys. Dan kemudian ketua gangster itu akan menghacker polisi tersebut guys dari atas bukit tersebut. Dan kemudian polisi itu, ketua gangster menghacker kepala, dan kemudian polisi menjadi target, dan kemudian mobil itu berhenti. Headshot guys, kepalanya headshot, kepalanya pecah. Dan kemudian Emma dapat nanti itu guys mendapatkan kunci borgol tersebut guys. Dan kemudian Emma berusaha dengan histori sampai, dan kemudian dia mendapatkannya guys. Dan kemudian guys ia mencari kunci-kunci tersebut guys, tapi yang pertama itu tidak ada guys, dan yang kedua dia sangat mencari-cari kunci itu dengan gemetar, dan ia buru-buru guys agar dapat lari dari situ guys. Dan kemudian dia membuka borgol tersebut guys, dan kemudian dia lari guys. Tamat. Dan jangan lupa saksikan ya guys episode selanjutnya, dan makanya jangan lupa subscribe guys supaya kalian mendapat notifikasi dari cerita ini, karena cerita ini masih memiliki kelanjutannya guys. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, share.